Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah masih mengizinkan kita membuka mata lagi untuk kembali menghirup udara segar lagi, dan tentunya semua ini adalah berkah yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Dan pemirsa, senang sekali karena pada kesempatan kali ini saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini seperti biasa narasumber saya tentu sudah tidak asing lagi, karena inilah yang biasa memberikan kepada kita resep ilahi. Mengapa demikian? Karena semua obat bukan hanya datang jika kita berobat, tapi juga dengan cara bertaubat. Nah, pemirsa, kita mengetahui bahwasanya setiap manusia tidak pernah ada yang luput dari kesalahan. Setiap manusia kerap kali melakukan sebuah kekhilafan. Namun mereka yang bodoh, mereka yang merugi adalah mereka yang mengulangi kesalahannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan narkoba, biang petaka kehidupan. Mengapa demikian? Langsung saja kita akan berdiskusi bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, dokter? Ya, insya Allah kondisi baik, sehat? ya. Tidak Sehat, ada pengaruh obat? Karena kita mau ngobrolin tentang narkoba nih, dokter ya. Yeah. Ini biasa menjadi satu obat yang dicari, padahal dilarang. Yeah, Nah, ini betul. bagaimana, dokter? Apa sebenarnya narkoba itu? Iya, terima kasih Irma. Pemirsa TVmu yang kami hormati, sekarang kita membahas perihal narkoba. Ya. Memang narkoba sekarang heboh-hebohnya. Iya. Iya, karena mengancam ketentraman, keselamatan umat manusia. Bukan di negara kita saja, tapi di seluruh dunia. Narkoba itu istilah untuk negara kita ya. Itu artinya narkotika, obat dan bahan adiktif yang berbahaya. Itu kepanjangannya. Ya. Tapi ada juga istilah lain, itu biasanya orang-orang medis pakai nabza. Nabza. Ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jadi di sini ada 3 kelompok yang disebut obat tadi, nah, yang berefek sangat kuat kepada kinerja saraf, terutama otak kita. Nah, narkotika ini yang sudah dari zaman dahulu. Ada 3 utama itu efeknya. Pertama, menarkosis, membuat tidak sadar. Ya, membuat tidak sadar, melumpuhkan refleks, menghilangkan semua rasa nyeri. Nah, jadi narkotika itu dulu bermanfaat banget untuk dunia medis. Nah, itu satu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Kalau itu tidak ada sebenarnya, orang tidak bisa tindakan invasif seperti operasi. Berarti sampai sekarang juga sebenarnya masih dipakai. Oh, masih gitu dipakai. Ya? Itulah yang menyelamatkan manusia. Okay. Iya. Yang kedua, psikotropika itu merangsang otak. Eksitasi otak. Nah, itu yang ketiga tuh zat adiktif tadi, itu bersifat istilahnya tranquilizer, menenangkan. Jadi menenangkan itu ada 2, minor tranquilizer, mayor tranquilizer. Mayor tranquilizer itu malah banyak dipakai pada orang yang udah sakit jiwa, skizofren dan psikosis. Nah, itulah manfaat dari obat itu dulu, tapi sekarang disalahgunakan. Tujuannya lain. Maka Badan Narkotika Nasional negara kita itu sering menyebut penyalahgunaan narkoba. Ada kata-kata penyalahgunaan. Berarti ada yang pembenaran penggunaan kan gitu. Ada yang benar menggunakannya gitu. Jadi ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, itulah narkoba. Di dunia ini ya, kira-kira kalau tidak salah dalam catatan dari data-data itu 5,6% penduduk di dunia ini sudah memakai narkoba itu secara ilegal. Jadi bukan legal. Ilegal. Di negara kita itu 3,2%. Itu tahun 17. Siapa yang kena? Nah, udah jelas kelompoknya nih. Kelompok mayoritasnya ya, kelompok remaja dan dewasa muda. Jadi kelompok-kelompok mahasiswa, bahkan pelajar, pekerja ya, profesional ya, di perusahaan,
apalagi dia kelompok public figure. Ya, di dunia hiburan. Iya, itu laku banget itu. Apa sebenarnya yang memicu seseorang tertarik? Nah, untuk itu penyebabnya. Nah, apa sekarang kita sebut atau nanti? Nah, ini sangat penting. Ya, kalau kita ingin mencegah keluarga kita jangan ya terlibat dalam narkoba, harus tahu ya mekanismenya. Ya, mekanisme pertama itu ya sangat erat dengan kualitas kepribadian. Itu yang pertama. Ya, kalau kepribadiannya dengan nilai keimanan, ketakwaan yang kuat, yang kokoh, itu cukup sulit loh. Yang kedua, tentang masalah kehidupan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Ini dianggap faktor presipitasi, pencetus, sehingga dia terlibat. Tapi masih banyak yang lain. Ada juga kena bujuk rayuan. Nah, karena sistem pengedaran narkoba itu sudah merupakan suatu sindikat ya, bersifat internasional. Ada pemiliknya, ada distributornya, ada pengedarnya, juga ada perayunya. Wow. Untuk memancing konsumen-konsumen baru dalam bidang narkoba. Nah, begini narkoba supaya lebih Irma, coba kita tinjau dulu narkoba itu apa saja ya. Betul. Nah, jadi tadi kita sudah sebut, yang pertama itu adalah narkotika, itu ada 3 yang terkenal itu. Satu opiat, candu. Nah, ini dari zaman dahulu ini. Irma pernah dengar ya, madat? Belum pernah dengar. Candu itu diisap pakai kayak pipa gede, dihirup-hirup itu. Ya, pemadat kata orang. Baik. Nah, yang kedua morfin. Itu pernah dengar. Nah, morfin ini populer banget. Ya, orang nyeri jantung ini disuntik morfin. Nyeri kanker disuntik morfin. Yang ketiga heroin. Ini derivat dari morfin. Dari heroin ini ada yang terkenal satu, putau. Nah, sering mendengar ya. Nah, itulah narkotika. Yang kedua psikotropika. Ya, ini yang terkenal banget ganja. Kannabis, ganja, amfetamin, metamfetamin. Ya, kan ada sabu. Nah, sabu itu metamfetamin. Nah, kalau zat adiktif itu contohnya benzodiazepin, diazepam, chlordiazepoxide, chlorpromazine, waduh macam-macam. Banyak banget ya jenis-jenisnya. Itulah jenis-jenisnya. Sekarang pemerintah sangat mengawasi pengedaran obat itu, karena sering disalahgunakan itu. Nah, tapi jadi penasaran juga sih dokter, sebenarnya dari masing-masing jenis narkoba tadi, apakah kemudian efek yang ditimbulkan juga berbeda-beda atau sama saja? Dijawabnya nanti saja dokter. Kita juga saya juga udah penasaran sih, utamanya pemirsa tadi, kenapa kemudian saya menjadi bingung gitu, karena saya mencoba untuk tidak mencari tahu, karena takut ya dokternya nanti kena bujuk rayu. Nah pemirsa, kita akan bahas lagi, belajar lagi, usai jeda, tetaplah bersama dengan kami.